Assalamualaikum Mams. Di video Bunda kali ini mau memberikan resep yaitu serabi khas Solo. Bahan-bahannya 100 gram tepung beras, 350 ml santan sedang, 1 sendok tepung kanji, 25 gram gula pasir, 2 sendok susu kental manis, dan yang terakhir vermipan, garam, dan vanili masing-masing 1 sendok teh ya Mams. Untuk toppingnya ada selai, strawberry, keju, dan meses. Ini juga ada daun pisang untuk membungkus nanti atau menggulung. Toppingnya sesuai selera ya Mams, karena berhubung di kulkas adanya ini jadi saya pakai. Pertama-tama kita masak santannya dulu ya Mams. Kemudian ambil santan are atau santan kental yang ada di permukaan atas sebanyak 50 ml dan sisihkan. Kita siapkan wadahnya ya Mams. Masukkan tepung beras, tepung kanji, gula, garam, vermipan, dan vanili, susu, dan terakhir santan sedang yang sudah dingin. Aduk menggunakan spatula agar adonan tercampur dengan rata. Bisa juga menggunakan tangan ya Mam. Namun karena adonannya sedikit, lebih praktis menggunakan spatula. Aduk hingga tercampur rata hingga mengeluarkan gelembung-gelembung kecil atau berbusa. Nah, seperti ini penampilannya. Kita tutup dan diamkan selama kurang lebih 1 jam hingga adonan mengembang. Setelah 1 jam, adonan siap untuk dipergunakan. Beginilah penampakannya ya Bunda, berbuih dan mengembang. Dari segi tekstur, adonan ini berbentuk cair dan encer. Siapkan wajan dan panaskan, kemudian masukkan 2 sendok sayur adonan, kemudian buat renda menggunakan punggung sendok sayur. Sebelumnya wajan tadi sudah saya olesi minyak agar tidak lengket. Kemudian beri 1 sendok santan ara, kemudian tutup adonan, tunggu hingga setengah matang. Nah, setelah setengah matang, kita beri topping. Di sini saya menggunakan topping meses atau sesuai dengan selera Bunda ya. Kemudian tutup kembali, tunggu hingga matang. Setelah matang, ini dia penampakannya Bunda. Sisir kembali bagian rendanya. Kemudian angkat dan sisihkan. Kita ulangi kembali ya Bun. Masukkan 2 centong sayur adonan ke dalam wajan yang sudah diolesi minyak ya tentunya. Kemudian buat renda memutar menggunakan punggung sendok sayur. Kemudian beri santan ara 1 sendok sayur dan tutup hingga setengah matang. Kemudian jika sudah setengah matang, beri topping dan tutup kembali. Setelah itu, angkat jika sudah masak. Begitu terus ya Bun, ulangi berulang-ulang hingga adonan habis. Adonan bisa diberi pewarna. Ini saya menggunakan pewarna daun suci. Endapannya saya ambil 2 sendok makan. Kemudian saya campurkan ke dalam adonan. 1 adonan ini Bun bisa menghasilkan 10 hingga 12 serabi Solo. Tergantung Mams mau mencetak besar atau kecil ya. Dengan menggunakan bahan dan resep yang sederhana, ini bisa dipakai untuk usaha juga ya Mams, atau acara atau cemilan keluarga di rumah. Nah, sangat mudah bukan? Simple
dan hemat. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga. Untuk memudahkan kita menggulung, kita harus mendinginkan terlebih dahulu ya, Mams. Di sini saya sudah cuci tangan ya, Mams. Yuk kita mulai. Ambil selembar daun pisang, kemudian taruh di atasnya. Kita lipat sedikit ke dalam, kemudian kita gulung-gulung secara perlahan ya, Mams. Serabi ini sudah lentur, jadi tidak mungkin pecah. Nah, penampilannya sangat memuaskan ya. Terlihat permukaannya pun juga mengkilap. Kita gulung menggunakan daun pisang agar terlihat cantik. Kemudian beri solasi agar kuat dan tidak lepas. Nah, kurang lebih seperti ini ya, Bun. Kita ulangi sekali lagi ya, Mams. Pegang ujungnya, dilipat sedikit, kemudian digulung-gulung. Kemudian kita balut dengan selembar daun pisang. Agak ditekan ya, Mam, karena biar terlihat penuh gitu, berisi. Nah, seperti ini ya, Mams, kurang lebih. Kemudian agar lebih cantik, kita menggunakan paper cake. Nah, paper cake ini biasanya digunakan untuk serabi yang akan dipergunakan sebagai hantaran pernikahan, acara keluarga, acara rapat, seperti itu. Nah, agar lebih terlihat lagi cantiknya, kita bisa memberikan label atau stiker. Kita juga bisa buat ide bisnis jualan ya, Bun. Kita jual sekitar 2.000 sampai 2.500 tergantung harga bahan di daerah masing-masing. Waktunya kita review. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dari segi tampilannya luar berongga dan lembut ya, Buns. Isi toppingnya juga full, bagian dagingnya juga berserat. Bismillahirrahmanirrahim. Teksturnya lembut, manisnya pas, santannya pun juga kerasa. Terima kasih yang sudah menonton video Bunda hari ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar Bunda Vivi bisa berbagi ilmu tentang jajanan tradisional, jajanan modern, bakery, pastry, dan jajanan yang lainnya yang pastinya khas Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.